Hello everyone, Rahma ada di sini. Di video ini saya akan mencoba membedah sebuah artikel ilmiah yang berjudul Consumer Citizen Culture, Structure, Agency and Gender in Online Participation oleh Rebecca Willett dari Universitas London. Jadi tujuan dari video ini adalah saya akan melihat bagaimana sih peneliti di sini tuh meneliti sebuah topik yang menurut dia itu menarik tentang identitas dan juga budaya konsumen online. Jadi di sini saya akan melihat dari latar belakang penelitiannya, masalah penelitian, metode penelitian, temuan dan kesimpulan, dan kalau saya mau meneliti hal yang sama gitu dengan topik ini, apa sih yang akan saya teliti dan mengapa saya meneliti hal itu. Oke, sekarang kita apabila kita lihat dari judulnya, kita tuh dapat mengartikan bagaimana sih peran masyarakat yang dalam hal ini juga berposisi sebagai konsumen pada sistem yang online. Jadi dalam artikel ini kita akan melihat bagaimana peran baik konsumen dalam struktur produksi, distribusi suatu bentuk produksi komersial yang berbasis online yang seperti saya sebutkan sebelumnya, dan juga dalam praktiknya kita dapat melihat bagaimana perilaku ini tuh nantinya cukup berpengaruh dalam pembentukan identitas. Dan juga perlu diketahui bahwa objek penelitian dalam artikel ini tuh berfokus pada anak-anak muda tingkat sekolah dasar dan juga tingkat menengah. Dan sekarang kita langsung ke latar belakang penelitian dan juga masalah. Jadi penelitian ini tuh dapat terjadi karena peneliti menyadari adanya fenomena shifting atau berubahnya sistem pembelajaran yang mulainya diterapkan secara yang mulai diterapkan oleh sekolah-sekolah yang awalnya tuh yang awal tuh konvensional berubah menjadi online based environment. Hal ini tuh terjadi ketika internet tuh mulai masuk dan menyebar secara luas dan juga dapat diakses oleh semua orang. Jadi dengan kemajuan di bidang teknologi ini tuh banyak merubah aktivitas siswa dan siswi dalam waktu senggangnya. Banyak dari mereka yang melakukan aktivitas yang berkenaan dengan media digital seperti bermain game, mendengarkan musik, berinteraksi dengan orang luar yang cakupannya tuh luas gitu, nggak cuma di sekolahnya aja. Terus juga bersamaan dengan meluasnya teknologi ini, internet ini tuh juga selain menjangkau sekolah-sekolah, ini tuh juga dari perkembangan itu juga mulai diterapin di bisnis gitu, bisnis berjualan. Jadi tuh banyak sekarang jadinya sistem jualannya online gitu, dan dari jualan online ini tuh juga lahirnya bentuk iklannya juga bentuknya online. Nah gitu. Terus dari fenomena ini tuh lahirlah sebuah istilah budaya yang disebut sebagai consumer culture, yaitu sebuah budaya dengan konsumsi produk-produk populer secara berlebihan yang nantinya berimbas pada terbentuknya sistem kapitalis perdagangan. Hal inilah yang menjadi concern utama atau masalah yang ingin ditampilkan oleh peneliti. Peneliti ingin melihat bagaimana peran anak-anak muda dalam budaya konsumsi ini. Apakah mereka hanya sebagai pasif konsumer atau malah aktif konsumer yang juga mempengaruhi tren produksi produk-produk tersebut. Terus juga metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti di sini adalah menggunakan observasi, wawancara, dan juga melaksanakan workshop. Terus juga di sini saya akan menjabarkan temuan yang ditemukan. Jadi di sini tuh anak-anak muda di sini tuh bukanlah sebagai passive receiver aja yang hanya menerima segala macam bentuk-bentuk produk yang ditawarkan industri kapitalis. Namun mereka di sini juga berperan sebagai agen aktif yang juga membantu proses pembaruan dari sebuah produk tersebut. Dan juga mereka itu juga bisa melakukan resistensi dan juga replikasi terhadap produk-produk budayanya. Jadi mereka tuh nggak cuman pasif gitu nerima segala hal yang ditampilkan, yang disediakan gitu, enggak gitu. Nah terus hal ini tuh juga hal semua tuh yang dikonsumsi sama mereka itu tuh juga berkenaan sama nanti akan berkenaan dengan pembentukan identitas mereka gitu. Nah jadi itu apa yang mereka konsumsi itu sangatlah berkaitan dengan identitas yang terlahir ataupun yang ingin mereka bentuk. Nah sekarang kalau menurut saya hal ini cukup menarik gitu kan. Kalau menurut saya topik anak muda, budaya konsumerisme dan identitas ini cukuplah menarik. Bahkan saya sempat berpikir untuk melakukan penelitian tentang
bagaimana sih sebuah brand tertentu tuh dapat mempengaruhi kasta seseorang gitu. Kenapa saya tertarik untuk meneliti ini tuh karena belakangan ini tuh banyak fenomena sosial yang berhubungan dengan barang branded dan kasta gitu. Jadi kayak misalnya kayak yang kasus yang cadel-cadel itu. Nah, dia kan itu mau beda-bedain kasta gitu kan karena dia ke mallnya mewah gitu. Jadi gimana sih mall mewah itu kenapa disebut mewah gitu? Terus bagaimana sih sebuah brand ini, sebutlah mall itu di brand ini tuh mempengaruhi kasta seseorang gitu. Gitu sih menurut saya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.